Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpuluh. Biasanya kita membuat donat dengan bentuk bulat, baik bagian tengahnya bolong ataupun tidak. Kali ini saya membuat donat, tetapi donatnya digulung sehingga membentuk seperti roti croissant. Bagaimana cara membuatnya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Bahan-bahannya 250 gram tepung protein tinggi, 30 gram gula pasir, 30 gram margarin, bisa diganti dengan butter. Kemudian 1 butir kuning telur, 4 gram ragi instan, dan 130 gram susu cair suhu ruang. Masukkan ke dalam 130 gram susu cair gula pasir sebanyak 30 gram. Lalu aduk sampai gulanya larut. Selanjutnya masukkan 4 gram ragi instan. Pastikan raginya masih aktif dan kondisinya masih baru. Lalu masukkan 1 butir kuning telur. Aduk sampai tercampur rata. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Selanjutnya masukkan 250 gram tepung protein tinggi. Tepungnya diayak dulu supaya tidak bergerindil dalam adonan. Di resep ini saya pakai tepung protein tinggi Hime dari Sriboga. Teman-teman boleh pakai merek lain sesuai dengan ketersediaan bahan yang ada di rumah atau di sekitar. Selanjutnya masukkan setengah sendok teh bread improver, lalu seperempat sendok teh garam. Aduk semua bahan sampai tercampur rata dan tidak ada lagi tepung yang terlihat. Jika tidak ada bread improver, penggunaannya bisa diabaikan, tetapi sebaiknya memang tetap pakai bread improver supaya tekstur donatnya tetap lembut. Selain itu, kalau margarin diganti dengan butter, maka takaran garamnya bisa ditambah dari seperempat sendok teh menjadi setengah sendok teh. Selanjutnya adonan saya uleni pakai tangan. Sudah pasti tangan saya dalam kondisi bersih. Jadi teman-teman yang belum punya mixer bisa mengikuti resep ini dengan mudah. Setelah semua bahan tercampur rata, masukkan 30 gram margarin. Lanjut uleni adonannya sampai margarin tercampur rata. Semua bahan yang digunakan dalam resep ini sudah saya tulis di kolom deskripsi. Kalau margarinnya sudah tercampur rata ke dalam adonan, maka tekstur adonannya akan seperti ini. Selanjutnya pindahkan adonan ke atas meja kerja yang diolesi margarin terlebih dahulu tipis-tipis saja. Jadi saya tidak taburi dengan tepung ya. Uleni adonan dengan gerakan seperti yang tampak dalam video. Ini gerakannya memang seperti saat kita mencuci baju ya. Jadi gampang banget. Supaya adonannya cepat kalis, selanjutnya adonan ini akan dibanting seperti ini. Lakukan gerakan ini selama kurang lebih 7 menit. Sampai adonannya menjadi kalis dan lembut. Nah, sekarang adonannya sudah kalis dan terasa lembut. Bulatkan adonan seperti ini. Adonannya sudah tidak lengket dan jika ditekan akan seperti ini. Letakkan adonan di atas silikon mat yang dioles margarin tipis-tipis saja. Kemudian bulatkan lagi sebentar. Lalu tutup dengan kain bersih dan istirahatkan selama 10 menit. Tujuannya supaya adonannya lebih rileks saat dibentuk. Selanjutnya balik adonan dengan bagian permukaan yang halus menghadap ke bawah, lalu tekan-tekan. Kemudian pipihkan adonan menggunakan rolling pin sampai mencapai ketebalan sekitar 6 mm.
Untuk ukuran panjang kali lebarnya saya lupa tidak ukur, tetapi kalau dikira-kira ini sekitar 32 kali 25 cm. Selanjutnya kita rapikan setiap bagian tepinya. Nah, sisa adonannya akan kita sisihkan untuk nanti. Setelah keempat sisinya dirapikan, selanjutnya adonan akan dipotong lagi berbentuk segitiga memanjang dengan lebar sekitar 6-7 cm. Ini lebar pangkalnya saya kira-kira saja ya teman-teman, tidak saya ukur. Dan semuanya akan menghasilkan 9 potong adonan berbentuk segitiga memanjang. Sisa adonan kita sisihkan dulu untuk nanti. Selanjutnya, masing-masing adonan yang sudah berbentuk segitiga akan digulung seperti membentuk croissant. Bagian yang runcing ditekan-tekan seperti ini supaya tipis. Bagian pangkal dikerat bagian tengahnya, lalu gulung adonan ke arah bagian yang meruncing. Seperti ini. Nah, bagian ujung adonan selanjutnya akan ditekan-tekan dengan cara dicubit supaya rapat dan saat digoreng tidak terlepas. Mari kita ulangi sekali lagi. Rentangkan bagian adonan yang sudah berbentuk segitiga, tekan bagian ujungnya supaya lebih tipis, kerat bagian pangkalnya sedikit saja di bagian tengah, lalu gulung menuju bagian adonan yang meruncing seperti ini. Kemudian ujung adonan tadi dirapatkan dengan cara dicubit-cubit supaya saat digoreng gulungannya tidak terlepas. Adonan donat yang sudah digulung membentuk roti croissant selanjutnya diletakkan di atas baking paper yang sudah diberi taburan tepung sedikit seperti ini, kemudian tata di atas loyang dan siap untuk di-proofing. Tutup dengan kain bersih, lalu proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Dan ini adalah sisa adonan yang kita sisihkan tadi, akan disatukan lagi, kemudian dibentuk bulat seperti ini. Lalu dipipihkan juga menggunakan rolling pin sampai mencapai ketebalan sekitar 6 mm. Lalu adonan ini akan saya potong lagi berbentuk segitiga untuk digulung lagi membentuk seperti croissant dan menghasilkan 2 potong lagi ya teman-teman. Ukuran dan bentuknya mungkin akan berbeda dibandingkan dengan adonan sebelumnya, tetapi itu tidak masalah. Dan ini adalah betul-betul sisa adonan, saya potong bagi 3 memanjang. Saya satukan salah satu bagiannya, kemudian saya bentuk donat kepang. Jadi betul-betul tidak ada bagian yang tersisa. Kali ini adonan donat kepangnya akan saya satukan di setiap ujungnya, sehingga membentuk bulatan seperti ini. Dan ini adalah adonan yang sudah kita proofing sebelumnya. Adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, jika ditekan akan kembali ke bentuk semula, dan jika digoyang akan membentuk gerakan seperti ini. Waktu yang saya butuhkan ini 1 jam 15 menit. 15 menit sebelumnya saya sudah panaskan minyak dengan api sedang cenderung kecil. Nah ini teman-teman, kita lihat sekali lagi, tanda adonan sudah mengembang, jika ditekan akan kembali ke bentuk semula. Adonan sudah siap untuk digoreng. Masukkan adonan ke dalam minyak dengan bagian permukaan menyentuh minyak terlebih dahulu. Tujuannya supaya permukaan donat gak beruntusan saat digoreng. Setelah beberapa saat, adonannya bisa langsung dibalik, lalu goreng sampai matang, dan akan dibalik lagi setelah bagian bawahnya kecoklatan. Nah ini dia teman-teman, jadi pada saat donat waktu proofingnya tepat, dia akan mengembang dengan baik dan saat digoreng tidak akan tenggelam ke dalam minyak, tetapi akan tetap mengapung seperti ini.
Kalau sewaktu-waktu donatnya berputar berguling seperti ini dengan sendirinya, itu biarkan saja ya teman-teman. Kita tetap akan balik setelah bagian bawahnya kecoklatan. Donat croissant ini memang suka berbalik arah dengan sendirinya sewaktu digoreng. Nah, bagaimana kalau adonan sudah dibalik, lalu berbalik arah lagi ke semula? Kita lihat ya teman-teman. Perhatikan tanda panah. Kalau adonan berbalik arah lagi seperti ini, tekan sedikit menggunakan penjepit makanan, kemudian balikan. Nah, dia akan lebih stabil dan tidak kembali berbalik arah ke bagian yang putih. Setelah kedua bagian sisi donat kecoklatan, tandanya sudah matang, kita angkat. Sebaiknya diangkat sedikit-sedikit, jangan ditumpuk supaya bentuk donat tidak berubah. Dengan waktu proofing yang tepat, donat croissant ini tetap bisa menghasilkan white ring saat digoreng, seperti halnya kalau kita membuat donat berbentuk bulat. Waktu proofing bisa berbeda-beda di setiap tempat tergantung suhu sekitar. Dan akhirnya saya akan goreng sisa adonan yang tadi dibentuk. Memang ada satu bagian yang tidak rapi, tetapi ini tidak masalah karena tidak mempengaruhi tekstur donatnya. Kemudian ini donat kepang yang tadi saya rapatkan di setiap ujungnya sehingga berbentuk bulatan. Kita goreng juga ya teman-teman. Goreng sampai matang sampai kedua sisinya berwarna kecoklatan. Jangan lupa tetap kontrol panas minyak selama menggoreng supaya donatnya matang merata sampai ke bagian dalam. Oke, ini dia teman-teman, donat croissantnya sudah selesai digoreng semua. Saya tiriskan di atas rak pendingin seperti ini. Hasilnya cukup cantik ya. Bagian permukaan donatnya rapi, mulus, nggak beruntusan, ada white ringnya juga. Sekarang kita coba lihat bagian dalamnya. Nah, ini dia teman-teman, bagian dalamnya matang merata dengan pori-pori yang halus. Ini teksturnya empuk, bahkan sampai keesokan harinya masih tetap empuk dan lembut. Salah satu masalah yang suka terjadi saat membuat donat croissant adalah bagian luarnya sudah kecoklatan tetapi bagian tengahnya masih mentah. Nah, pastikan gunakan jumlah minyak yang cukup dengan api sedang cenderung kecil sehingga donatnya akan matang merata sampai ke bagian dalam. Kalau tidak hati-hati dan teliti saat menggoreng, risikonya yaitu tadi bagian tengahnya masih mentah karena donat croissant ini bentuknya menebal di bagian tengah. Donat croissant ini bisa disajikan dengan berbagai kreasi. Bagian tengahnya bisa diisi dengan fla coklat atau fla vanila. Tetapi kali ini saya hanya akan taburi pakai gula donat saja karena ini lebih simpel ya. Oke teman-teman, tertarik untuk mencoba? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Ada banyak resep donat, teman-teman bisa pilih resep yang mana saja. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.